Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Divina Firdaus, NIM H1D023051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai tentang instalasi dan konfigurasi sistem monitoring server. Untuk sistem monitoring server ini kita menggunakan Grafana. Tapi sebelum kita melakukan Grafana, kita harus menginstal terlebih dahulu mengenai Loki dan Promtail. Untuk cara kerjanya, jadi saat Surikata mulai mendeteksi serangan, itu kan nanti lognya itu akan disimpan di file konfigurasi Surikatanya yang namanya first.log atau JSON-nya. Setelah itu nanti Promtail itu akan membaca si file JSON tersebut. Terus setelah itu nanti akan ditransfer ke Loki. Nanti Loki akan membawa semua itu ke Grafana. Nah, si Grafana tugasnya untuk memvisualisasikan, membuatnya menjadi lebih mudah dan lebih enak untuk dibaca. Kan seperti yang udah kita tahu ya, kalau misalnya hasil dari simpan log itu tuh masih berupa kayak codingan seperti ini, hitam-hitam seperti ini. Nah, biar visualisasinya enak dipandang dan mudah dibaca, kita akan ke Grafana-kan atau dashboard visualisasi. Oke, sebelum kita ke Grafana, kita terlebih dahulu untuk menginstal Loki dan Promtail. Untuk yang pertama, kita akan menginstal Loki terlebih dahulu, yang dimana kita akan membuat direktori konfigurasi dengan ketik sudo mkdir -etc/loki. Lalu setelah itu kita akan pindah direktori ke tmp, itu cd/tmp. Lalu kita akan menjalankan komen satu persatu yang seperti ini. Kita akan mendownloadnya langsung dari GitHub officialnya, tapi karena saya waktu itu mengalami kesulitan dalam jaringan, jadi saya mendownload Loki secara terpisah, tapi tetap saya download di GitHub officialnya, tapi download di eksternal gitu, tidak langsung di Ubuntu-nya langsung. Caranya tetap sama download, nanti kalian akan pindahkan menggunakan PowerShell, nanti akan pindahkan dan dihubungkan dengan Ubuntu kalian. Lalu setelah itu nanti kalian akan ketik unzip loki /linux strip amd 64zip, dimana si unzip ini itu untuk mengekstrak paket binary manualnya. Jadi semua yang telah kita Loki yang telah kita download itu dapat terlihat. Lalu kita ada sudo move Loki Linux, itu kita pindahkan ke local bin Loki kita agar mudah dibaca. Terus setelah itu nanti kita langsung pindah direktori lagi, karena kan tadi kita ke tmp ya, kita ke direktori root lagi dengan ketik cd, lalu kita ke direktori root, lalu kita ketik sudo chmod +x/sr/local/bin/loki. Dimana ini itu untuk memberikan izin eksekusi pada berkas binary Loki. Ya, jadi nanti sistem operasi Ubuntu akan memblokir berkas karena tanpa adanya atribut +x plus sama x ini, itu sistem operasi Ubuntu akan memblokir berkas tersebut dan mengisolasinya, dan kayak ngebacanya itu kayak file teks biasa. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke file konfigurasi Loki-nya, itu seperti biasa sudo nano /atac/loki strip config YAML, dimana nanti kita mengisikan isi Loki config-nya seperti ini, dimana kita menggunakan port 3100 dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita membuat file service Loki, dimana dilakukan dengan cara yang sama. Kita masuk ke sudo nano /atac/system/loki.service, lalu isi dengan seperti ini, dimana kita memberikan akses. Yes. Lalu setelah itu selalu kalau misalnya kita telah melakukan hal seperti ini, kita harus muat ulang agar Ubuntu itu bisa membaca updatean kita.
pakai sudo system ctl daemon strip reload. Lalu juga kita juga harus mengaktifasikan loki-nya dengan cara sudo system ctl enable loki, terus jalankan loki-nya dengan sudo system ctl start loki, terus kita dapat ngecek loki kita tuh udah terinstall udah teraktivasi atau belum dengan sudo system ctl status loki. Ini hasil dari sudo system ctl status loki, bisa dilihat ya. Kalau misalnya running berarti bakal muncul active.running seperti ini. Oke, itu untuk yang loki. Untuk yang Promptel sendiri kurang lebih sama proses installnya. Kalian bisa install langsung di Ubuntu dengan cara get GitHub officialnya, tapi dengan kasus yang sama, saya mendownload eksternal dari luar, lalu saya pindahkan melewati PowerShell dengan Ubuntu. Sama halnya juga kalau misalnya Promptel, nanti kita menggunakan unzip untuk bisa dibaca, lalu kita akan move si Promptel tersebut ke file local bin Promptel, lalu setelah itu kita akan memberikan akses agar bisa dibaca. Untuk memverifikasi bahwa Promptel kita telah terinstall, kita bisa ketik Promptel minus version, nanti akan keluar versi berapa Promptel tersebut. Ya, ini bisa dilihat ya, Promptel minus version versinya itu yang terdownload terinstall 2.9.10. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi seperti biasa YAML-nya seperti loki tadi dengan komen seperti ini. Lalu setelah itu kita buat service sistemnya sama, dibuat seperti ini, masukkan komennya seperti ini. Lalu seperti biasa, agar Ubuntu bisa membacanya, kita klik sudo system ctl daemon reload, terus kita enablekan, dan kita bisa cek status promptelnya. Ini hasil dari status promptelnya, sudah terlihat aktif atau running. Lalu untuk cara cek statusnya kayak gimana? Cek statusnya tailmin f /var/log/suricata/if.json, dimana nanti hasilnya akan seperti ini. Ini adalah deteksi suricata kalau misalnya ada yang masuk, atau misalnya ada yang masuk ke SSH-nya, atau ngedeteksi ping dan lain sebagainya. Lalu setelah semua kita terinstall loki dan compile, langkah selanjutnya tentu saja kita akan menginstal Grafana-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang pertama, kita harus tambah repository terlebih dahulu dengan mengetikkan komen ini sudo apt-get install, lalu kita juga menginstalnya lewat Grafana. Yes. Ya, ini kita untuk mendapatkan key-nya. Lalu setelah itu kita langsung klikkan saja sudo apt-get install Grafana min-y, nanti akan menginstal seperti yang ada di layar. Ini kalau misalnya disclaimer, harus menggunakan internet yang cepat, karena apabila menggunakan internet yang lama itu sangat lama menginstalnya, teman-teman. Jadi diusahakan menggunakan internet yang cepat agar installnya cepat. Ini kebetulan saya menginstal hanya 7 menit. Lalu setelah terinstall, kita juga jalankan Grafana servernya dengan cara sudo system ctl daemon reload dan sudo system ctl enable Grafana server. Lalu setelah itu kita langsung buka, ya, setelah itu kita buka port 3000 di firewall karena port Grafana itu 3000. Lalu setelah itu kita bisa langsung saja mengecek atau buka Grafana di browsernya dan melakukan konfigurasi. Untuk nanti ini dimana untuk membuka Grafana sendiri kita menggunakan IP Ubuntu kita, dan ini port Grafananya. Terus kita login saja. Untuk loginnya emailnya admin, passwordnya password. Kita login. Nanti akan muncul seperti ini, dimana kalian nanti bisa buka dashboard. Ya, di sini tuh ada nanti setelah masuk tuh kalian bisa ke bagian connection di data sources, dimana bisa ditambahkan data sources kalian tuh apa. Karena di sini kita menggunakan loki,
Jadi saya menambahkan Loki sebagai data sources kita. Lalu setelah itu, setelah kita pilih Loki, ya, setelah kita pilih Loki, kita explore, kita ke bagian explore, dimana disinilah kita mencoba untuk mengecek, ya, untuk mengecek suri kata kita. Sebentar, ini yang sudah dicek. Tampilannya kan seperti ini. Di sini tuh menggunakan query-nya, contohnya job surikata. Ini log-log surikata yang terdeteksi ya. Ya. Setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan dashboard atau data sources yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.